Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu materi, yaitu bullying. Apa itu bullying? Buruk atau enggak ya? Dan dampaknya seperti apa? Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya mari kita mau melihat satu video yang bisa membuat kita terbuka mengenai apa itu bullying. Yuk, kita simak videonya bersama-sama. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, anak-anak, setelah melihat video yang tadi sudah diputarkan, sekarang yuk kita simak bersama-sama gambar yang ada di slide. Yang pertama, ini gambar tadi ya, yang ada di dalam video, anak perempuan sedang menangis. Kenapa? Dia dikata-katai oleh temannya sendiri, dikatai dengan perkataan yang jelek, jangan ditemenin, dia domba. Nah, ternyata itu merupakan perkataan yang menyakitkan dan bentuk bullying loh. Kemudian apa lagi? Di video tadi kita melihat bahwasannya juga ada anak yang gemuk, anak yang gendut, dan dia dikata-katai, kamu gemuk, kamu gembrot, kamu gendut. Ternyata perkataan itu termasuk salah satu bentuk bullying loh. Anak-anak perlu tahu ya. Selanjutnya apa lagi? Nah, ada anak perempuan yang diusili oleh teman-teman lakinya. Terus kemudian banyak orang menertawakannya. Hati-hati, itu termasuk salah satu bentuk bullying ya anak-anak. Dan yang terakhir, tadi kita lihat juga di dalam video itu ada yang sedang membicarakan temannya. Karena apa? Karena dia berbeda sendiri, mungkin berbeda suku, berbeda ras, mungkin juga berbeda agama. Tapi ternyata
itu juga termasuk salah satu bentuk bullying. Oh iya, ternyata juga ada nih yang terakhir, yaitu apa? Di sosial media kita memberikan tulisan komentar-komentar yang buruk, yang tidak membangun, itu juga bisa membuat orang-orang yang kita katai menjadi sakit hati, menangis. Anak-anak perlu ketahui itu ya. Kemudian, dampaknya apa sih bullying itu? Yang pertama, bagi pelaku. Nah, kalau anak-anak lihat di dalam video tadi, kalau mereka yang melakukan bullying, pertama dihukum oleh orang tua. Kemudian juga kalau masih tidak nurut, dibawa sampai ke pihak yang berwajib, yaitu siapa? Polisi. Kemudian diapakan? Bisa dipidanakan atau dipenjara. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi adalah bagi korban. Kenapa korban perlu diketahui? Buat anak-anak perlu tahu korban bullying ini sangat menderita. Dalam sekolah bisa jadi nih dari teman-teman kita yang nggak masuk, yang ke sekolah itu bolos karena dia dibully, takut ketemu sama teman-temannya, takut diusili, takut dijahili. Terus apa lagi? Menangis. Bahkan juga mengalami fisik yang terluka. Itu adalah akibat dari bullying kalau kita mau pahami bersama-sama ya anak-anak. Dan yang bahaya, yang ditakutkan oleh semua orang adalah seorang siswa, seorang anak itu bunuh diri karena bullying. Karena dia tidak tahan menerima perilaku yang dilakukan oleh teman-temannya. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu anak-anak lakukan dan ketahui, yaitu stop kekerasan di sekolah atau stop bullying yang ada di kelasmu, di sekolahmu. Yang kamu ketahui, kamu perlu stop itu. Apabila kamu menemukannya, segera laporkan itu, segera beritahukan itu kepada pihak yang berwajib. Kalau di sekolahmu, ya beritahukan kepada guru BK-mu. Dan ingat, perilaku bullying itu merupakan perilaku kekerasan yang bisa, tadi kita lihat, membuat orang bisa bunuh diri. Pelakunya juga bisa dipidanakan. Jadi hati-hati ya anak-anak. Mulai sekarang, hati-hati dalam berkata-kata, bertindak. Jangan sampai itu merupakan perilaku daripada bullying kita. Oke? Sekian materi yang dapat disampaikan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sukses selalu dan sampai jumpa.